warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di kelas online saya. Hari ini kita akan belajar apa nih, Bu? Oke, kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu yuk dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke. Ini indikator dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi bagian-bagian reproduksi pria. Yang kedua, mengidentifikasi struktur organ reproduksi pria. Yang ketiga, membuat laporan pengamatan tentang organ reproduksi pria. Yang keempat, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi pria. Selanjutnya, ada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ayat ini yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat Quran tersebut menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya, apa sih sistem reproduksi itu? Nah, sistem reproduksi merupakan suatu proses dalam tubuh yang berfungsi untuk memperbanyak keturunan. Teman-teman semua, untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme itu mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Begitupun dengan manusia. Sistem reproduksi pria tentu berbeda dengan sistem reproduksi wanita ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dimulai dari sistem reproduksi pria. Oke, gambar apa ya ini? Nah, para laki-laki mungkin sudah tidak asing lagi ya. Siap, kita awali dengan peristiwa mimpi basah yang dialami laki-laki. Untuk kalian para ikhwan, mungkin pernah ketika bangun, ternyata celanamu tiba-tiba basah. Tapi bukan karena ngompol ya, karena urin atau air kencing itu pasti kita bisa membedakannya. Setelah diingat-ingat, ternyata semalam kamu mimpi sesuatu. Nah, kejadian seperti ini disebut mimpi basah. Oke, adakah dari antum yang sudah mengalaminya? Mungkin jawabannya ada yang sudah, belum, atau bahkan belum tahu apa itu mimpi basah. Oke, mimpi basah atau emisi nokturnal merupakan pengeluaran cairan semen atau air mani yang disebut ejakulasi ketika tidur yang hanya dialami oleh laki-laki. Umumnya, pada saat mimpi basah, seorang laki-laki bermimpi melakukan hubungan seksual. Tapi, ejakulasi saat mimpi basah bisa terjadi tanpa rangsangan tertentu.
Jadi, bisa dibilang mimpi basah itu merupakan sesuatu yang alamiah. Ingat, mimpi basah menandai bahwa seseorang telah memasuki masa pubertasnya. Biasanya, masa pubertas laki-laki itu antara usia 12 sampai 16 tahun. Pada fase pubertas, laki-laki akan mengalami perubahan sekunder yang ditandai dengan perubahan fisik dan juga perubahan primer yang ditandai dengan perubahan hormon juga fungsi organ reproduksi itu sendiri. Oke, secara fisik, laki-laki akan mengalami perubahan bentuk dan postur tubuh karena mengalami growth spurt. Ya, ada dua macam growth spurt, yaitu PHP, peak height velocity. Nah, apa itu PHP? Yaitu puncak kecepatan pertumbuhan tinggi badan. Kemudian yang selanjutnya ada PWV. Apa itu PWV? Peak weight velocity. Ini merupakan puncak kecepatan pertumbuhan berat badan. Oke, perubahan sekunder pada laki-laki ya bisa dilihat di gambar ini, bahwasannya beberapa faktor atau bahkan beberapa efek samping dari growth spurt ini bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, remaja yang beranjak dewasa akan mengalami perubahan secara fisik, dimulai dari suara yang menjadi besar, kemudian juga tumbuh jakun, rambut-rambut halus di sekitar kemaluan, dada dan juga ketiak mulai tumbuh, serta mulai tumbuh kumis ataupun janggut. Wajahnya mulai berjerawat, bahkan bisa mengalami produksi keringat yang berlebih. Kira-kira mana ya yang sudah antum alami? Yang kedua, itu adalah perubahan primer. Di mana perubahan primer ini merupakan perubahan hormon, khususnya hormon seksual seperti testosteron dan juga fungsi perkembangan alat reproduksi yang memungkinkan untuk seseorang bereproduksi. Oke. Apa itu hormon testosteron? Nah, hormon testosteron ini merupakan hormon yang mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, ketahanan tingkat energi, hingga perubahan karakteristik seks sekunder pada pria sedang puber. Para ikhwan disarankan untuk berhati-hati dalam bergaul ya. Kenapa? Ini untuk menghindari akibat dari seks bebas di kalangan remaja. Contoh akibatnya kehamilan di usia dini, penyakit menular mungkin. Oke, ingat Soleh, perjalananmu masih panjang. Sekarang sekolah dulu yang benar dan jadilah kebanggaan orang tua di rumah. Kembali lagi ke soal mimpi basah. Tadi kan dikatakan bahwa mimpi basah menandai masuknya seseorang ke masa pubertasnya. Saat mengalami mimpi basah, banyak organ laki-laki yang terlibat. Yuk kita cek apa saja organ reproduksi pada laki-laki yang terlibat itu. Alat reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki itu dibedakan menjadi dua macam. Ada alat kelamin dalam dan juga ada alat kelamin luar. Alat kelamin dalam itu ada testis, kemudian ada saluran, kemudian juga ada kelenjar. Sedangkan alat kelamin luar itu ada penis dan juga ada skortum. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari alat kelamin. Nah, yang pertama itu ada penis, ya. Di mana penis itu
merupakan jaringan erektil yang kaya akan korus cavernosa dan berfungsi untuk proses kopulasi. Apa itu proses kopulasi? Proses kopulasi merupakan suatu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Disebut jaringan erektil karena jaringan ini jika ada rangsangan akan terisi darah sehingga penis menegang dan disebut ereksi. Yang kedua, ada uretra. Di mana uretra ini merupakan saluran muara terakhir dalam sistem reproduksi. Selanjutnya, yang kedua itu pada penis ada yang disebut skortum. Skortum ini merupakan kantung yang berisi dua testis yang menggantung. Skortum dapat naik dan juga turun untuk menjaga suhu testis selalu optimum untuk pembentukan sperma. Saat udara dingin, skortum akan naik lebih dekat ke tubuh. Kenapa? Agar suhunya tetap hangat. Begitu pula sebaliknya. Jika udara panas, skortum akan turun untuk menjaga agar testis tidak terlalu panas. Selanjutnya ada alat kelamin pria bagian luar, bagian dalam ya. Yang pertama itu ada testis, di mana testis ini merupakan organ kelamin pria yang berfungsi menghasilkan spermatozoa dan juga hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang, bentuknya seperti bulat telur dan terdapat pada skortum. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua ada saluran reproduksi, di mana saluran reproduksi ini ada ductus epididymis. Nah, ductus epididymis ini merupakan organ kecil seperti tabung sempit yang sangat panjang dan juga berliku-liku, melekat di belakang testis. Epididymis berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Dari epididymis, sperma akan masuk ke dalam saluran vas deferens menuju vesicula seminalis atau kantung sperma. Kemudian, vas deferens itu adalah sebuah saluran lanjutan dari epididymis yang mengarah ke atas, kemudian melingkar, dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantung sperma tadi. Saluran vas deferens bersatu membentuk ductus ejaculatoris yang pendek yang berakhir di uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Kemudian, uretra dan ductus ejaculatoris itu berakhir di ujung penis. Yang ketiga itu ada kelenjar kelamin, di mana kelenjar kelamin ini, vesicula seminalis, adalah kantung sperma berupa dua buah kelenjar tubulus yang mengeluarkan cairan lendir, jernih, dan kental yang berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Kemudian juga ada kelenjar prostat yang merupakan kelenjar penghasil semen berupa cairan yang encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basa untuk menyeimbangkan keasaman vagina. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah kelenjar Cooper atau borbouretral. Ini menghasilkan cairan yang kental untuk membersihkan uretra dari residu urin. Setelah uretra bersih, barulah sperma atau semen itu akan dikeluarkan.
merupakan saluran di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran dan juga saluran urin dan juga saluran semen. Jadi, pada laki-laki saluran urin dan juga saluran semen itu menyatu ya, hanya satu. Di sana sesekali mengeluarkan urin atau kalau misalnya ada rangsangan mungkin akan mengeluarkan semen. Itu pembelajaran kita hari ini, tepatnya adalah tentang organ reproduksi pada pria. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak berbau pornografi ya, karena ini adalah suatu ilmu yang memang kita harus tahu ya, apalagi nantinya kita akan tumbuh dewasa, kemudian juga akan berumah tangga, tentu harus tahu organ-organ yang dimiliki oleh pasangan kita sendiri ya. Allah ciptakan umat manusia di bumi itu salah satunya adalah untuk berkembang biak, kan ya. Makanya diciptakanlah organ reproduksi ini. Jadi untuk kita yang mau belajar itu tidak menjadi suatu pornografi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas lagi organ reproduksi wanita di pertemuan selanjutnya. Segitu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya bisa ditanyakan kembali di sesi selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.